Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mang Yustuk Pangulin Channel. Apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga semuanya sehat walafiat, berkah dan melimpah rezekinya dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Oke teman-teman, kali ini kita jalan-jalan ke sebuah tempat di mana di sini ada sebuah inovasi yang sebetulnya gitu kan bisa kita manfaatkan untuk lingkungan kita sekitar. Jadi Jawa Barat perlu tempat-tempat seperti ini dan orang-orang seperti ini yang kreatif mengolah lingkungan sekitarnya. Apa yang terjadi di sini, ada apa di tempat ini, kita ikuti sama-sama di video berikut. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di Kampung Kandang Sapi nih, Desa Sendagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur teman-teman. Saya tertarik datang ke sini karena di sini sedang ramai ini diperbincangkan di kalangan masyarakat yang ada di sekitar sini, bahwa di tempat ini sudah dimulai pengolahan sampah mandiri yang akhirnya bisa memberikan manfaat lebih untuk masyarakat sekitar. Nah, ini masih prototipe teman-teman. Proyek ini masih prototipe, tapi ini sudah mulai diuji. Baik itu pupuk kompos yang dihasilkan, pupuk cair, ataupun gas metan yang dihasilkan dari sini teman-teman. Nah, jadi saya kenapa tertarik datang ke sini sehubungan dengan Kampung KDM Sukabumi yang sekarang sedang dibangun. Tentunya kalau masalah sampah itu menjadi masalah umum yang berada di masyarakat dan memang agak sulit ya untuk dikendalikan jika kita hanya mengandalkan pengambilan sampah yang dilakukan oleh wilayah setempat. Nah, di sini para karang taruna di sini berinisiatif mengolah sampah-sampah organik yang dijadikan sesuatu yang lebih bermanfaat teman-teman, yang tentunya manfaatnya bisa dirasakan selain sampah yang tertanggulangi, sampah rumah tangga terutama teman-teman, dan ini bisa dihasilkan pupuk cair serta gas metan atau biogas yang tentunya akan membuat kehidupan rumah tangga di kampung sekitar sini lebih hemat karena nggak usah beli gas melon lagi ya teman-teman. Nah, lama-lama Pertamina bangkrut ini kalau misalkan ini bisa ada di setiap wilayah ya. Jangan jauh-jauh, di setiap wilayah Jawa Barat saja di perkampungannya para karang taruna membuat hal seperti ini, tentunya akan membuat kehidupan masyarakat di sini terbantu ya teman-teman. Dan oke teman-teman, kebetulan saya hari ini ditemani oleh salah satu inisiator atau salah satu penggagas yang menginisiasi program biogas ya, biogas metan ya Kang Agus ya. Nah, kita kenalan dulu sama inisiatornya nih. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Nah, Siap. ini Kang, terima kasih nih saya sudah diundang ke sini untuk sama-sama kita belajar ya tentang apa yang Akang dengan rekan-rekan karang taruna di sini lakukan. Boleh dijelasin Kang, ini apa nih Kang yang ada di hadapan kita nih? Siap. Ini merupakan salah satu metode untuk pengelolaan sampah yang habis dari hulu atau dari kampung itu sendiri. Namanya ini perangkap metan. Jadi perangkap metan atau istilahnya biogas lah, biogas metan. Nah, jadi yang dimasukkan ke sini itu intinya sampah basah atau sampah organik. Berarti sampah rumah tangga mungkin sampah Kang ya? rumah tangga organik yang memang udah dibuang tapi nggak dibuang sembarangan, kita masukkan ke reaktor biogas ini itu. Nah, kemudian salah satu manfaatnya dari perangkap metan ini, selain bonusnya itu gas gitu, ada lagi yang namanya pupuk organik cair. Nah, ini bisa dimanfaatkan dan tidak usah dicek lab lagi karena dijamin bahwa pupuk organik cair ini udah siap pakai dan hasilnya memang seperti dilihat ada di sini. Bisa langsung siap pakai Kang ya? Siap pakai langsung. Jadi nggak iya. usah di lab, terkecuali kalau misalkan memang kita mau ada hak paten, itu pasti kita harus cek lab lagi. Iya. Gitu. Nah, terus Kang, untuk konsep awal pembangunan perangkap metan ini, ide awalnya gimana nih Kang? Ya. Dari awalnya Kang? Ya, sebab ide awalnya memang kita awalnya khusus di Cianjur itu adanya darurat sampah. Karena pada waktu itu penutupan TPA, tempat pembuangan akhir sampah di Pasir Sembung. Nah, sehingga masyarakat buang sampah sembarangan. Ada yang buang ke pinggir jalan, ke kali gitu kan, sampai ada juga yang dibakar. Gitu. Nah, dari sanalah Karang Taruna Siliwangi punya inisiatif berkumpul
bermusyawarah bagaimana caranya kita bisa menanggulangi dan mengolah sampah dari kampung itu sendiri. Ya. Nah, hasil obrolan-obrolan, kemudian kami juga mendatangi salah satu seseorang yang memang dia juga penggiat lingkungan. Kami sharing, akhirnya kami punya gagasan untuk dijadikan atau misalkan ngebangun biogas ini, gitu. Asalnya dari sana. Nah, ini kalau saya lihat Kang, ada 3 bagian ya, Ya. dalam skema perangkap metan ini. Nah, boleh dijelasin satu-satu Kang? Baik. Ya. Nah, ini kalau misalkan seumpamanya ini ada di dalam organ manusia ya. Ini diumpamakan mulut. Ini mulut. Kemudian ini yang disebut reaktor gas ini, yang bulat ini reaktor gas, atau kalau dalam manusia mah perut. Kemudian yang terakhir ini disebut sebagai outputnya dari reaktor gas atau dubur yang keluar kotoran gitu. Nah, mulut ini manfaatnya kita masukkan sampah basahnya itu. Sampah basah. Oh, jadi sampah basahnya dimasuk sini Kang ya? Masuk sini. Masuk sini sampah basah dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian apabila misalkan jubal keluar penuh, kita rojok. Nah, kita rojok ya Kang ya. Dirojok. Jadi kalau udah penuh, itu ditekan sampai padat Kang ya. Nah, dipadatkan gitu. Sehingga masuk ke dalam reaktor gas ini. Karena kenapa dan sampah ini tidak akan menimbulkan bau. Iya benar Kang, dari tadi saya dari sini nggak ada bau apa-apa. Karena sebelum adanya sampah organik, ini kita tanam dulu kotoran hewan. Kotoran hewannya apa tuh Kang? Sapi ya? Ya, jadi ada perbandingan 2 ton kohe kotoran hewan sapi, 2 ton air. Nah, kalau diganti dengan kotoran kambing misalkan bisa nggak Kang? Bisa. Oh bisa. Yang penting kotoran hewan ya? Ya, cuma kalau kotoran kambing, kotoran domba gitu ya, itu reaktor untuk ngebasmi sampah basahnya itu lambat. Oh, penguraiannya lambat gitu. Jadi yang bagus kotoran sapi ya berarti. Sapi. Kerbau juga bisa ya mungkin. Karena kita di sini tidak memakai bahan kimia 1 liter pun. Semua murni pure menggunakan kotoran hewan sapi gitu. Nah, dari sana baru kita masukkan sampah basah. Nah, karena di jadi dalam ke sini ya Kang ya, masuk sampah basah ya. Sampah basah. Nah, Kang, itu kan berarti yang terlebih dahulu dimasukkan itu kotoran hewan ya Kang. Ya. Nah, itu kita tunggu berapa lama? Itu kotoran hewan dengan air berarti ya? Ya. Nah, kita nunggu berapa lama sampai kita bisa memasukkan sampah basah ke dalamnya Kang? 1 hari juga langsung pas. Oh, langsung bisa? Langsung bisa. Langsung bisa. Jadi setelah kita finishing beres, kita masukkan kotoran hewan dan air, kemudian besoknya kita masukkan sampah basahnya, sampah dapur rumah tangga. Kemudian nanti muncullah selama sehari 2 hari muncul bonusnya itu berbentuk gas. Oh, gasnya 2 hari 3 hari sudah bisa keluar Kang. Oh iya. Cuma untuk menunggu pupuk organik cairnya kita menunggu sampai 60 hari fermentasi. Nah, setelah 60 hari baru nanti muncul pupuk organik cair yang ada di belakang. Nah Kang, ini kan ada 3 titik nih Kang ya. Betul. Nah, ini di bawahnya terpisah atau itu disatukan ke sana Kang? Nah, untuk pembangunan ini di bawahnya itu terpisah, disatukan. Jadi tidak ada dinding pemisah. Oh, jadi di bawahnya itu gorowong ya Kang? Gorowong. Iya. Nah, ini tidak menimbulkan bahaya apapun. Kalau misalkan akhirnya orang ieunya nggak apa-apa bahasa Sunda ya. Nggak apa-apa, bebas aja Kang. Bebas. Kalau misalkan kita ngerokok nih di sini juga nggak usah takut, nggak akan ngebredak. Lah kan ada gas Kang. Iya, tapi coba aja di sini kita nggak mau aja. Sok akan. Nggak beleduk semua gitu. Karena dijamin. Karena memang ini tidak tertutup semua. Kalau misalkan adanya munculnya bahaya ngebeleduk gitu. Itu karena memang tertutup semua. Ini memang tertutup, cuma terbuka. Jadi sebetulnya mah ini karena ini kesini tertutup dengan air dan di sana juga tertutup dengan air. Air juga. Dan posisi gas ada di cembungan itu ya Kang ya. Di dalam juga ada air. Jadi di bawahnya tuh rata airnya ngeplak ke sana. Nah, jadi gasnya posisinya di cembungan itu ya Kang ya. Nah, ya benar sih Kang, kalau itunya nggak dibuka pasti aman Kang. Iya. Nah, terus kita lihat ke sebelah sana Kang. Nah, ini berarti pupuk cairnya itu di sini ya Kang keluarnya ya. Pupuk
setelah Di sini. 60 hari fermentasi kurang lebih ya. Nah, Nanti muncul di sini. ini teman-teman. Jadi pupuk cairnya itu nanti akan mengecelak, benar mengecelak atau akan menetes ke sini. Jadi itu makin lama makin penuh airnya Kang Makin ya. penuh. Dan nanti netes ke sini. Dan pupuk cair yang dihasilkan dari sini itu bibitnya ya Kang. Biang. Nah, biangnya. Nah, gitu teman-teman. Kurang lebih cara kerjanya. Jadi dari apa namanya sampah metan atau sampah organik yang dimasukkan di apa namanya di kotak pertama di sana sampai padat. Nah, nanti setelah melakukan fermentasi kurang lebih selama 60 hari, nah keluar pupuk cair di sini nih biangnya nih, teman-teman. Gitu. Nah, oke Kang. Satu lagi nih. Gimana? Satu lagi nih. Sekarang kan ini lagi di bawah nih. Apanya Kang di bawah? Airnya, POC-nya, gitu kan di sini. Nah nanti kalau misalkan gasnya itu dipakai, gas dipakai, otomatis yang dari awal ini, yang asalnya ini penuh, kalau gas dipakai, ini penuh, ini akan merosot ke bawah. Oh. Merosot ke bawah, muncul dari sana nanti. Jadi gasnya sendiri itu punya tekanan berarti Kang ya? Oh gitu. Jadi kalau nggak dipakai pasti sampai sini muncul terus penuh, gitu. Oke. Nah ini Kang, barangkali ini nanti kedepannya ada yang mau ikut membuat hal serupa gitu ya di daerahnya. Boleh nggak Kang datang ke sini buat belajar? Boleh, boleh. Kami menerima rekan-rekan atau misalkan masyarakat dimanapun berada. Kemarin juga memang ada dari Cimahi yang datang ke sini. Dia juga ingin belajar, ingin membangun juga gitu kan ya masalah penanggulangan sampah ini. Karena gini, kami di sini bukan menanggulangi sampah basah saja, tapi sampah keringnya juga kami tanggulangi. Ya. Jadi nggak ada sampah sama sekali yang dibuang ke TPA. Kalau sampah keringnya diapain? Nah, sampah keringnya kita masukkan ke dalam galon. Oh. Nah ini disebutnya namanya ekobrik. Ekobrik ya, nanti berarti bisa buat bangunan ya Kang? Bangunan bisa. Nanti sampah keringnya dimasukin ke galon atau botol-botol mineral ya, botol-botol air mineral. Nanti dijadikan sebagai bahan ekobrik atau bahan untuk pembuatan bahan bangunan ya Kang ya? Iya. Nah, Kang, punten nih. Iya. Kalau misalkan estimasi biaya untuk pembuatan seperti ini kira-kira habis berapa waktu itu Kang? Ini kan kapasitasnya kita menggunakan kapasitas 4 ton ya. 4 ton sampah basah nanti seumur hidup lah. Ini kita estimasinya menghabiskan anggaran biayanya itu sekitar 30 juta. 30 juta. Tapi seumur hidup. Oh iya, jadi modal awal 30 juta lah ya gitu. Nah, 30 juta. Ini ukuran di dalam ukuran apa namanya? Baknya berapa meter? Ukuran kedalamannya semua sama dari 1, 2 dan 3 itu 1,7 meter. 1,7 meter dengan lebarnya? Diameter ini 1,2. 1,2. Kalau lebar kolowongnya? Kolowong. Kalau lebar yang ini 9, ini 9. Di dalam 9 apa? 90 cm. 90 cm kali 90. Oh, berarti hampir kayak segitiga ya Kang ya? Semakin ke sana semakin lebar berarti ya. Betul. Nah, dan hanya di bagian sini ini dibuat seperti sebuah kubah teman-teman untuk menampung gas metan yang dihasilkan dari fermentasi campuran sampah dengan kotoran hewan yang ada di bawah ini teman-teman ya gitu ya. Gitu ya Bang, kurang lebih ya Kang ya? Nah, terus Kang kan ini sekarang nih kalau kita tahu ya kita punya gubernur yang moncer nih sekarang nih lagi menyala banget kalau soal pembangunan apalagi kalau saya lihat gitu menurut saya hal seperti ini sangat bermanfaat baik itu untuk penanggulangan sampah ataupun untuk mengurangi beban rumah tangga warga yang ada terutama di pedesaan ya Kang ya. Betul. Nah Kang ada yang mau disampaikan ke Pak Gubernur Kang? Baik Bapak Aing, Bapak KDM, Bapak Gubernur Jawa Barat. Kami Karang Taruna Siliwangi, Kampung Kandang Sapi, Desa Senagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, berharap kepada Bapak untuk ada motivasi dukungan kepada kami tentang pengelolaan sampah yang ada di kampung kami. Seperti halnya dengan adanya sistem perangkap metan ini biogas, dan mudah-mudahan Bapak Aing, Bapak KDM, Bapak Gubernur bisa datang di kampung kami. Kami tunggu Pak, kami tunggu. Terima kasih Pak. Bapak Aing ditunggu di Kampung Kandang Sapi nih, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Untuk Pak Bupati juga silakan Kang, kalau ada pesan-pesan. Tidak lupa juga kepada Bapak Bupati, Bapak Dr. Wahyu,
Bapak Wakil Bupati Bapak Ramji juga. Kami mohon juga sama halnya dengan Pak Gubernur untuk minta motivasi dan dukungannya juga, dan minta kedatangannya langsung untuk memberikan motivasi kepada rekan-rekan kami Karang Taruna di sini supaya lebih semangat lagi untuk berbuat baik, menanggulangi sampah yang ada di kampung kami, Pak. Nah, terutama mungkin mudah-mudahan bisa diterapkan di berbagai daerah yang terutama di Kabupaten Cianjur dulu ya, Kang ya. Betul. Mudah-mudahan sih seluruh Jawa Barat bisa diterapkan hal seperti ini, yaitu dia tadi untuk penanggulangan sampah dan untuk mengurangi beban rumah tangga ya, Kang ya, gitu ya. Betul. Oke, Kang, saya mau lihat nih gas yang dihasilkan kualitasnya seperti apa, Kang? Siap. Boleh lihat nggak, Kang? Mangga. Ayo, Kang, kita lihat, Kang. Ya. Ayo. Oke, teman-teman, kita lihat nih dari gas yang ini, dari perangkap metan ini bisa dihasilkan gas seperti apa nih, teman-teman ya. Jadi dari kubah sana dialirkan nih ke rumahnya Kang Agus nih. Sini lewat pipa paralon, nggak pakai pipa besi teman-teman, tapi lewat pipa paralon seperti ini tuh, sana tuh. Nah, jadi ini mungkin kalau ini baru diuji coba di rumahnya Kang Agus dulu nih. Nanti kalau misalkan memang ternyata jumlah gas yang dihasilkan lebih besar, tentunya bisa didistribusikan ke masyarakat yang lain, teman-teman, di sekitar lokasi perangkap metan yang ada di wilayah masing-masing nantinya, teman-teman. Nah, kita lihat seperti apa sih gitu kualitas dari gas yang dihasilkan dari perangkap metan yang ada di sana. Dan tentunya kalau ini nggak bisa pakai cetrekan ini ya, Kang ya. Itu harus dipantik api ya, Kang ya. Iya. Nah, ini merupakan salah satu tolak ukur kita mengetahui gas ada dan tidak adanya. Nah, ini apa, Kang, meteran buat apanya? Buat gas ya? Gas, ya. Kalau dalam gas melon itu apa namanya? Regulator. Nah, ini meterannya untuk kita mengetahui gas ada apa enggaknya. Kalau misalkan dari selang ini turun ke bawah airnya, ini naik, berarti gas ada. Oh, gas ada. Ya. Berarti patokannya yang sebelah sana, Kang ya? Ya, sebelah sini. Yang sebelah sana. Ini naik berarti gas ada. Oh, ini naik berarti gas ada. Harus di angka berapa, Kang? Minimal lah, angka 5 lah. Oh, jadi minimal Bisa yang sampai kali 5 ya? atas juga bisa. Kalau misalkan penuh keluar sampai di sini 50, itu kita bisa buang dulu gasnya. Buang dulu. Jadi patokan paling rendah ada ya, ini patokannya, Kang ya. Di titik 0 ini berarti gas nggak ada sebetulnya. Oh iya. Berarti kalau ini ada di 20 tekanannya ya, Kang ya. Ya. Oh gitu. Mau dicoba ya? Nah, mau dicoba kita buka ini keran penutup dan buka gas. Oh, itu on off-nya ya, Kang ya. On off-nya gitu kan. Gasnya. Kalau misalkan dibawahin berarti kan ini gas mulai keluar. Nah, kemudian memang harus dipatik. Kalau misalkan gas biasa itu nggak bisa dicekes pakai pemantik apinya. Dan apinya biru, teman-teman. Nih, dan ini tekanan cukup besar ya, Kang ya? Iya. Tuh, apinya biru dan tekanannya cukup besar. Cuman memang kelemahannya nggak bisa dipantik dengan menggunakan pemantik kompor yang ada di sini, Kang. Ya. Nah, jadi harus dipancing langsung dengan api ke sini. Makanya kita menggunakan kompornya yang udah rusak lah ya gitu ya. Yang penting mah jangan bocor ya, Kang ya. Gitu. Dan tekanannya cukup besar juga, ini kayak semawar ya, Kang ya? Iya, betul. Kencang. Ini berarti dibuka. Kalau misalkan pengen dikecilin berarti bisa diatur dari sini ya, Kang ya. Teman-teman. Nah, jadi itu seperti itu gas yang dihasilkan dan biru. Nah, ini baru satu rumah ini aja yang menggunakan ini sebagai uji coba ya, Kang ya? Coba. Sebenarnya memang kita bonus gas ini akan kita manfaatkan untuk fasilitas umum. Ya, untuk fasilitas umum. Seperti pos ronda atau misalkan dapur umum. Apabila misalkan di kampung kita ada kegiatan Rajaban, Muludan, kita bisa menggunakan gas ini. Mungkin nggak, Kang, kalau misalkan ini didistribusikan ke tiap-tiap rumah ya, Kang ya? Mungkin. Berarti itunya harus lebih besar. Oh iya. Tonasenya. Benar. Kalau untuk ukuran segitu itu bisa buat berapa rumah kira-kira, Kang? Maksimal 5 lah. 5 rumah ya. Kalau untuk ukuran segitu bisa buat 5 rumah. Tapi kan kita tidak disalurkan ke rumah-rumah, takutnya nanti sana masih syirikan. Nah, gitu. Karena di sini cukup padat ya. Jadi sementara baru digunakan di fasilitas umum ya, Kang ya. Seperti pos ronda, posyandu ataupun dapur umum, ke masjid-masjid mungkin bisa ya, Kang ya, ke masjid ya, kayak gitu. Untuk sementara waktu ini disalurkan ke fasilitas umum, teman-teman. Nah, gitu kurang lebih, teman-teman ya. Nah, dan teman-teman, selain gas itu tadi yang kita sama-sama sudah lihat, dari perangkap metan yang ada di sini, ini dihasilkan juga pupuk cair seperti yang sudah saya ceritakan di sebelumnya, teman-teman ya.
Nah, spesifikasinya seperti ini nih, kita minta penjelasan lagi sama Kang Agus nih ya. Pupuk cairnya seperti apa nih, Kang? Coba Kang, pupuk cairnya Kang. Baik. Nah, ini hasil dari biogas ini ya. Ini pupuk organik cair. Pupuk organik cair ini biangnya belum dicampur. Oh. Karena memang ada komposisi, ada harus pencampuran lagi gitu. Nah, kalau misalkan kita mendapatkan penuh sampai 1 botol ini biangnya Itu sekitar 600 mili ya, Kang? ya 600 mili, berarti kita harus campur dengan air sebanyak 10 botol ini. Oh, berarti 1:10. Ya, Iya. baru bisa dipakai. Nah, ini biangnya. Nah, ini yang udah jadi nih. Oh, itu dah. Nah, ini yang udah jadi. Ini udah siap dicampur. pakai, ini udah campur. Ini siap pakai. Ini beda warna, Kang? Beda. Gimana, Kang? Betul. Karena memang ini udah dicampur, rasanya memang bening. Rasanya bening. Nah, bening kita campur jadi seperti ini. Karena ini udah lama sih sebenarnya. Oh, jadi campur itu mah campur lumut ya? Udah lama sih sebenarnya. Nah, kalau yang masih baru ini nih. Ini masih baru gitu kan Teh pucuknya ditutupin, Kang. Saya nggak dapat sponsor dari teh pucuk soalnya. Siap. Nah, gitu ya. Nah, jadi, ini saya pakai ini. Jadi dari kalau misalkan 1 liter biang itu berarti dicampurnya dengan 10 liter air ya, Kang, ya? Betul. Itu manfaatnya untuk apa, Kang? Untuk buah, apakah untuk akar, untuk apa? Ini untuk buah juga bisa. Buah, kemudian sayuran juga bisa, buah-buahan, sayuran, akar juga bagus dan menggemburkan tanah. Berarti itu sudah multifungsi lah ya, Kang, ya? Contohnya ini aja lah. Ini hasil percobaan nih, teman. Hasil percobaan ini tomat gitu kan. Nih, ini tomat emang buahnya bagus, teman-teman ya, besar-besar. Buahnya besar-besar, terus subur juga, tumbuhnya cepat tuh, akarnya bagus. Tuh, daunnya juga bagus, teman-teman. Ini dicobain dari situ ya, Kang ya? Iya. Nah, ini percontohan juga sama ini. Ini lagi penyemaian. Nanti lagi penyemaian. Sama di sana juga sama yang itu, penyemaian juga kita menggunakan pupuk organik cair ini. Dan kemudian pasti bertanya-tanya, bau nggak? Nah, itu Kang. Pertanyaan bau nggak, Kang? Ini yang bibit biangnya kita cium, nggak bau sama sekali. Nggak ada berbau sama sekali gitu ya? Mau dicoba? Nggak, Kang, aja weh. Dan kalau berani. Tapi emang nggak bau sih, Kang. Ini juga saya kan dari tadi berada di sekitar ini sini nggak bau, ini nggak bau sama sekali, gitu kan? Itu. Oke, Kang. Jadi teman-teman ya, dari 1 perangkap metan ini kita bisa menghasilkan gas untuk rumahan, bisa gas berupa biogas ya, dan pupuk cair, teman-teman, pupuk cair. Nah, kalau ini murni ini untuk sampah basah semuanya ya, sampah basah, sampah organik. Sedangkan sampah yang non organiknya digunakan dibuat menjadi ekobrik ya, teman-teman, untuk bahan bangunan ya. Seperti teman-teman bisa lihat itu tuh di botol, di apa, galon-galon air mineral tuh, seperti ini kaki-kaki meja dimanfaatkan seperti ini, teman-teman. Nah, jadi ini insya Allah bermanfaat untuk masyarakat yang berada terutama di pedesaan ya, Kang ya. Karena untuk pembuangan sampah biasanya dikolektif oleh desa dan TPA-nya jauh biasanya gitu ya, Kang ya. Betul. Oke, Kang, terima kasih. Sebentar lah, Kang, satu lagi, Kang. Kalau misalkan yang mau main ke sini, Kang, entahlah itu mau belajar, entahlah itu mau apa ke sini atau mau beli pupuknya gitu ya. Tolong, Kang, alamatnya coba di-spill, Kang. Oh, siap. Baik. Nah, kalau misalkan ada masyarakat, rekan-rekan yang mau main ke sini, baik itu belajar tentang pemahaman biogas ini atau misalkan mau lihat pupuknya juga, silakan datang aja ke kami. Alamatnya di Kampung Kandang Sapi, RT 2 RW 6, Desa Sinagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Datang aja ke Karang Taruna Siliwangi. Nah, Karang Taruna Siliwangi aja gitu ya. Atau mungkin nanti teman-teman lihat di nomor telepon yang saya cantumkan nanti di deskripsi ya. Nanti bisa janjian dulu. Kalau misalkan kesini, takutnya teman-teman jauh-jauh ke sini, di sininya lagi pada sibuk beraktivitas gitu ya. Jadi lebih baik bikin janji dulu ya. Nanti nomor teleponnya saya cantumkan di deskripsi ya, teman-teman. Terima kasih Kang Agus untuk waktunya dan penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Oke, teman-teman, sudah lihat kan videonya seperti itu kurang lebih. Nah, jadi sebuah alternatif pengolahan sampah yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita, teman-teman, di mana baik sampah kering ataupun sampah basah sama-sama bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih berguna. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada, dan terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Saya Mengius pamit untuk Tukang Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.